Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Marilah kita manjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basri Official. Sebelum saya lanjutkan membaca kitab Durratun Nasihin ya, apa itu saya ingat zaman di pesantren ya. Karena kitab Durratun Nasihinnya itu kalau di pesantren itu adalah kitab kuning ya, karena saya pun di sini tidak ada ya, tidak ada orang jual kitab kuning nampaknya ya. Ini akan saya bacakan hadis dari kitab Durratun Nasihin ini ya, sambil mengingat-ingat waktu kita masih di pesantren, sambil mengingatkan saya pribadi dan umumnya kepada anak-anak semuanya, saudara-saudara semuanya, sahabat-sahabat semuanya ya. Ini saya bacakan nanti kitab yaitu Durratun Nasihin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada sahabat-sahabat semuanya, kepada anak-anak semuanya. Mengapa saya sebut anak-anak ya? Banyak subscriber saya kemarin yang bilang begini, jangan sahabat-sahabat bapak atau ustadz gitu ya, panggil saja saya ini anak-anak atau murid gitu ya. Ternyata banyak subscriber saya yang dari anak-anak dan dari masih tahap belajar ya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semuanya, anak-anak semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semuanya ya. Sehat walafiat, panjang umur. Yang masih sekolah, semoga sekolahnya lancar, pinter ya, dan dapatkan ilmu yang bermanfaat ya, berguna untuk nusa dan bangsa, berguna untuk agama, dan berguna untuk khusus orang tuanya. Dan begitu pula yang sudah keluarga, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah. Dan juga kepada yang sakit ya sekarang, semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat-sahabat semua yang sekarang diuji Allah, sekarang sakit, yang mudah-mudahan sembuh. Dan yang sudah diuji Allah, yaitu masih punya amanah, punya hutang ya, diharapkan sabar. Semoga Allah memberikan jalan keluar, yaitu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka sehingga dilunaskan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kepada kawan-kawan semuanya ya, ini akan saya bacakan kitab yaitu kitab Durratun Nasihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al a'malu mauqufatun wa da'awatu majbusatun hatta yusalla alayya. Wa qala lau jaa abdun yaumal qiyamati bi hasanati ahli dunya wa lam takun fiha salatun alayya ruddat wa lam tuqbal. Diceritakan oleh Zaid bin Wa'adin ya. Ini ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya seperti ini. Yang artinya seperti ini ya, segala amal baik mauquf ya, segala amal itu terhenti. Mauquf itu artinya terhenti ya. Dan semua doa terkekang sampai dibacakan sholawat kepadaku. Dan jika ada seseorang datang di hari kiamat dengan memboyong amal baik seluruh penghuni masyarakat dunia, tapi tanpa bersolawat kepadaku, pasti tertolak seluruh amal baik itu dan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Zubaitul
wa idin. Nah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Duratun Nasihin bahwa amal yang semua amal, semua doa itu adalah terhenti, ya, tidak sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sudah jelas kalau tanpa bersolawat semuanya tertolak. Ya, baik besok hari kiamat itu ada orang yang memboyong amal baik seluruh penghuni, ya, memboyong amal baik besok hari kiamat itu, tapi kalau tidak ada selawatnya, yaitu amalnya semuanya akan tertolak. Maka di dalam keterangan di dalam hadis yang lain, ya, bahwa amalnya itu berputar-putar besok itu, berputar-putar di antara bumi dan langit. Ya, sebelum dibacakan sholawat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di antara doa dan Allah itu ada hijabnya, ada penghalangnya. Apabila doa sudah dibacakan sholawat, maka langsung yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti hadis ini kira-kira seperti itu, ya. Maka dari itu kepada kawan-kawan semuanya kepada kawan-kawan semuanya yang berdoa baik lewat, ya, berdoa langsung maupun berdoa mohon doa kepada sahabat-sahabat kawan-kawannya di kolom komen yang lewat YouTube itu, supaya ditulis sholawat. Nah, ditulis sholawat, bismillah, terus sholawat, sesudah sholawat baru doanya. Karena itu tadi keterangannya di dalam hadis, ya. Selain itu orang yang menulis nama Nabi Muhammad di dalam hadis juga diterangkan itu selama tulisannya belum dihapus masih diberikan dimintakan ampun dari malaikat, memintakan ampun. Itu, ya, saya lanjutkan. Kemudian yaitu saya lanjutkan, inna aulan nasi bi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Kata Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku kelak di hari kiamat yaitu yang paling banyak bersolawat kepadaku. Itu kata Rasulullah, orang yang paling banyak bersolawat itulah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Ini ada kisah yang kisah ini bebas siksa berkat solawat, ya. Ini saya bacakan. Diceritakan ada seorang wanita datang dan mengadu kepada Hasan Basri tentang putrinya yang sudah tiada. Katanya, ya Ustadz, aku ingin berjumpa anak putriku yang sudah tiada meninggal dunia lewat mimpi. Untuk itu sudilah kiranya Ustadz memberitahu, mengajariku cara khusus hingga aku dapat bertemu dengannya dalam mimpiku nanti. Lalu ia pun disuruh bersolawat sekitar sekian kali oleh Hasan Basri hingga dapat bertemu dengan putri kesayangannya di dalam mimpi. Ternyata anak putrinya berpakaian dari api neraka, leher dibelenggu dan diikat pula kedua kakinya dengan tampar api. Lalu wanita atau ibu itu bangun dari tidurnya dan segera berangkat menghadap Hasan Basri. Ia diceritakan perihal anak putrinya dalam mimpi sambil menangis. Mendengar demikian, Hasan Basri ikut prihatin dan menangis yang diikuti oleh kawan-kawannya. Al-Kisah, setelah lewat beberapa minggu, Hasan Basri mimpi bertemu dengan anak putri wanita tersebut. Ia sudah berada di surga, di atas sebuah dipan tempat tidur
kepada kepalanya bermahkota yang memancarkan sinar ke belahan timur dan barat. Ia pun menegur Hasan Basri, sautnya, "Hai Ustadz, belum kenalkah dengan aku?" Jawabnya, "Belum." Lalu sautnya, "Akulah anak putri orang wanita yang meminta diajari bersolawat dari Nabi Muhammad SAW. Tanya Hasan Basri, "Berkat amal baik apakah sehingga kamu dapat tempat seindah ini?" Jawabannya, "Iyalah, itu loh Ustadz, ada seorang pemuda pria melintasi kubur kami. Ia bersolawat Nabi 1 kali, yang pahalanya dikirimkan kepada kami, dan jumlah penghuni kubur kami ini sebanyak 550 orang yang tengah disiksa. Kemudian terdengarlah seruan." Setelah itu kisahnya ya, "Lepaskanlah siksa mereka itu berkat sholawat Nabi SAW yang dibaca oleh seorang pria, Zulbatul Wa'idin." Ya, ini yang dikisahkan oleh Yudatul Wa'idin. Inilah kisah yang dibacakan oleh yang dari kitab Duratun Nasihin ya, bahwa seorang ibu yang punya anak, ini saya terangkan secara pendek, yang sudah meninggal tetapi dia sangat rindu sekali. Maka dia datang ke Ustadz ya, ke Syekh Hasan Al-Basri. Dia minta amalan supaya dia bisa bertemu dengan putrinya yang sudah meninggal karena dia sangat rindu. Kemudian diberi amalan membaca sholawat, beberapa sholawat ya. Kemudian malamnya ya, dengan berkah membaca sholawat dia ketemu dengan putrinya. Ternyata putrinya di alam kubur sana mendapatkan siksa. Itulah kira-kira mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia adalah terbangun dan bersedih menangis ya. Kemudian dia paginya datang ke rumah Hasan Al-Basri lagi. "Wahai Ustadz, anak saya di sana disiksa." Seperti itulah kira-kira dia menangis, dan Hasan Basri pun ikut bersedih, ikut menangis atas derita yang atas kesusahan ibu itu. Ya, kalau kemudian Hasan Basri malam berikutnya dia bermimpi ketemu anak tersebut. Ternyata sudah di tempat yang indah, di tempat yang nikmat, ya, mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditanya, tadi sudah saya bacakan secara ini kan garis besarnya. Secara ditanya, ternyata dia adalah mendapatkan kenikmatan dari seorang pemuda yang lewat yang ziarah di makam itu, baca sholawat sekali dihadiahkan oleh ahli kubur. Maka ahli kubur yang 550 orang yang mendapat siksa dari Allah itu, dia mendengar, "Lepaskanlah siksa mereka itu berkat sholawat Nabi SAW yang dibaca oleh seorang pria." Jadi ada kalimat itu dari Allah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat supaya berhenti menyiksa orang yang ada di alam kubur karena berkah membaca sholawat sekali. Subhanallah ya, alhamdulillah, yaitu berkat sholawat. Seperti itulah keajaiban, keberkahan orang yang membaca sholawat itu. Sekali saja, selain dia mendapat pahala untuk dirinya sendiri, orang lain pun ikut mendapatkan pahala, mendapatkan keberkahan, yaitu seperti kisah tersebut itu. Semoga dengan kisah ini ya memberikan inspirasi, semakin semangat ya. Saya bacakan tadi ya, saya bacakan kitab Duratun Nasihin yang langsung artinya, kalau saya bacakan dengan Arabnya ya malah lebih lama. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
perbanyaklah membaca sholawat. Ya, kalau kita ibadah yang lain itu belum tahu. Tetapi kalau baca sholawat itu di dalam hadis Rasulullah SAW itu pasti diterima oleh Allah dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man sholla alayya, itu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biha asron. Man sholla alayya sallallahu alaihi biha asron. Jadi siapa yang membaca ya sholawat sekali, ya, sekali pasti, ya, itu kalau nggak salah seperti itu artinya pasti dibalas 10 rahmat. Ya, ya, dibalas 10 rahmat ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau kawan-kawan mau konsultasi, mau silaturahmi, mau masuk grup, silakan masuk di WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.